Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Gifri Robiananta Mariadi dengan NIM 151240006, Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa paparan mengenai penelitian saya pada tugas CTKI kelas 16 bahasa Indonesia. Nah, jadi pada penelitian ini kami pada kelompok 3 mengangkat judul penelitian yaitu analisis perbedaan kualitas air Sungai Cikeruh di hulu dan di hilir. Nah, saya di sini akan saya paparkan beberapa outline yang ada pada materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga batasan masalah dan hipotesis, yang keempat metode penelitian, yang kelima parameter dan bioindikator, yang keenam hasil observasi hulu dan hilir, yang ketujuh hasil wawancara pada warga sekitar, yang kedelapan analisis perbandingan hulu dan hilir, yang kesembilan kesimpulan saran, dan kesepuluh itu ada dokumentasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, kenapa kami memilih judul ini? Karena ada turut peduli pada Sungai Cikeruh penting untuk irigasi air domestik dan pembuangan limbah. Selain itu, kualitas air yang menurun akibat aktivitas manusia dan perlunya pendekatan multimetode fisik, biota, dan wawancara. Nah, lanjut ke rumusan masalah dan tujuan. Nah, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perbedaan kualitas air di hulu dan di hilir. Yang kedua, apa sumber pencemarnya. Yang ketiga, apa dampaknya pada masyarakat. Nah, rumusan masalah tersebut bisa kita jawab di tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kita itu mengukur perbedaan fisik dan biotik. Yang kedua, identifikasi sumber pencemar. Dan yang ketiga, menganalisis dampak sosial dan ekologis. Oke, lanjut ke batasan masalah dan hipotesis. Nah, batasan masalah yang ada itu batasannya kami hanya terfokus pada Sungai Cikeruh, di hulu dan di hilir. Nah, hipotesisnya air di hilir lebih tercemar, terus limbah domestik dan industri jadi sumber utama. Nah, dan dampak negatif yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yang data primer itu menggunakan observasi, terus pengukuran dan wawancara langsung. Lalu data sekunder itu melalui studi pustaka. Lanjut, parameter dan bioindikator. Parameter fisik itu kita mengukur dengan menganalisis suhu, warna, bau, dan kekuruhan. Kalau pada biologinya kita itu melihat biota-biota seperti ikan, makroinvertebrata seperti capung, sapu-sapu, dan bioindikator digunakan untuk menilai pencemaran secara ekologis. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah hasil observasi yang kami dapatkan pada hulu dan hilir. Pada hulu, suhu air yang kita dapatkan itu 25 derajat Celcius, selisih 1,5 derajat Celcius dari udara. Terus air jernih, tidak berbau menyengat. Terus arusnya deras, banyak bebatuan. Aktivitas yang pada di hulu itu ada irigasi dan sedikit limbah. Terus terdapat juga biota-biota capung yang menandakan ekosistem pada hulu Sungai Cikeruh itu sehat, bisa ditandakan dengan sehat. Lalu pada hilir suhu airnya tetap sama, yaitu 25,5 derajat Celcius, tapi suhu udara lebih tinggi. Terus kalau air lebih keruh dan berbau amis. Terus arusnya lambat dan lebih banyak lumpur. Aktivitas yang ada di sana itu seperti aktivitas limbahnya itu seperti limbah rumah tangga atau limbah-limbah industri. Terus terdapat biota seperti ikan sapu-sapu, lalat, dan itu menandakan ekosistem di Sungai Cikeruh bagian hilir itu tidak sehat dan sudah mulai tercemar. Oke, berikut hasil wawancara pada warga sekitar. Dari beberapa warga yang kami wawancarai, kami mendapat beberapa kesimpulan. Nah, pada hulu itu dulunya
lebih jernih daripada waktu kami kunjungi. Terus sungai di hulu digunakan juga untuk irigasi. Terus juga sumber pencemar pada hulu, walaupun bisa dikatakan sedikit limbahnya, cuman tetap ada pencemar, itu pada sampah plastik dan domestik. Terus hasil wawancara yang kami dapatkan pada hilir, kesimpulannya warga sekitar mengatakan sungai itu keruh dan berbau. Terus sungainya tidak digunakan oleh masyarakat lagi karena sudah tercemar. Terus sumber pencemarnya yaitu sumber pencemarnya itu ada limbah pabrik tahu dan sampah kiriman dari warga sekitar. Oke, lanjut ke analisis perbandingan. Nah, pada analisis perbandingan kita menganalisis dengan parameter-parameter. Pada parameter pertama itu suhu. Suhu pada di hulu bisa dilihat itu stabil. Kalau di hilir itu sudah terpengaruh aktivitas. Lanjut ke parameter kedua itu kekeruhan. Pada hulu kekeruhan pada sungai Cikeruh itu lumayan rendah. Terus kalau di hilir itu kekeruhannya lebih tinggi. Lanjut ke biota. Biota pada hulu itu sensitif seperti capung. Nah, di hilir tuh toleran seperti lele dan sapu-sapu. Terus parameter keempat itu ada bau. Bau pada di hulu itu seperti bau sungai pada alaminya gimana gitu. Jadi bau di hulu itu alami. Terus kalau di hilir baunya sudah amis karena bisa disimpulkan karena sudah tercemar beberapa limbah. Terus dampak pada di hulu itu masih digunakan seperti irigasi tadi. Kalau di hilir sudah tercemar parah dan sudah tidak digunakan sama sekali oleh warga sekitar. Oke, lanjut pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat, kualitas air lebih baik di hulu. Jadi di hulu itu bisa disimpulkan airnya lebih baik dan lebih jernih. Terus hilir tercemar akibat limbah domestik dan industri. Jadi beberapa limbah kiriman yang sudah banyak tersebar di sepanjang sungai Cikeruh di hilir itu sudah tercemar. Terus biota dan masyarakat terkena dampak dari kondisi sungai ini. Jadi biota-biota dan masyarakat sekitar itu sudah mulai terkena dampaknya. Contohnya masyarakat yang sudah tidak menggunakan air sungai tersebut. Nah, adapun saran itu yang pertama adanya peningkatan kesadaran masyarakat. Yang kedua, pengolahan limbah itu wajib. Dan ketiga, kolaborasi antar pihak dalam konservasi sungai. Nah, lanjut ke terakhir itu adalah beberapa dokumentasi observasi kami. Yang berikut, yang ini adalah hulu. Ini lumayan alami tempatnya, dan di sini hilir yang bisa kita lihat itu sungainya lumayan ada beberapa sampah, terus lumayan keruh banget daripada di hulu dan banyak lumpur-lumpur. Oke. Nah, terakhir ini ada beberapa referensi yang bisa dilihat dalam saya membuat PPT ini. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai paparan penelitian saya pada analisis perbandingan Sungai Cikeruh di hulu dan di hilir. Mungkin sekian, terima kasih. Kalau saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.